Gue udah belajar komunikasi selama 6 tahunan. Dan selama 6 tahun komunikasi itu, gue belajar ada banyak banget cabang ilmu komunikasi. Tapi dari ribuan cabang komunikasi, cukup 3 skill ini aja yang kalau lo pelajarin dan lo praktekin, itu bakal bikin lo jadi jago banget dalam berkomunikasi. Karena dulu gue adalah Jason Stanley, gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang sense communication. Bang, sense communication itu apa sih bang? Sense communication adalah sebuah ilmu komunikasi yang dimana kita memperdalam aspek komunikasi dari sudut pandang sains. Jadi kita melihat psikologi manusia atau mungkin aktivitas otak mereka itu berkomunikasi. Jadi itu hal-hal yang kita pelajarin lah. Dan gue juga udah mendirikan platform EduTech gue sendiri di bidang ilmu komunikasi yang sekarang itu udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka. Dan dia punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan mengenai video hari ini. Nah bang, dari ribuan komunikasi itu ada 3 yang bisa lo pelajarin itu apa aja sih bang? Yang pertama, itu adalah mengenai active listening. Jadi kalau misalkan lo pelajari nih ya dalam teori psikologi manusia, ada seorang psikolog yang nemuin sebuah penelitian itu adalah emang manusia itu paling butuhnya itu apa sih? Misalkan gue nawarin lo sebuah spidol. Ini yang pertama spidol. Yang kedua gue nawarin lo sebuah misalkan minyak kayu putih. Oke nih, 2 ini. Kira-kira lo bakal milih yang mana? Spidol bisa lo pakai buat tulis. Minyak kayu putih wangi buat lo cium lah. Tapi di saat misalkan dunia lagi krisis, 2 hal ini mana yang bakal lo pilih? Spidol kah? Atau mungkin minyak kayu putih kah? Oh, atau mungkin kalau gue tawarin lo sebuah roti, lo bakal milih sebuah roti. Jadi, ini mengundang sebuah pertanyaan mengenai emang apa sih yang paling manusia itu sebenarnya butuhin. Dan misalkan, kalau misalnya gue ngajuin sebuah pertanyaan kayak gitu, maka harus ada sebuah jawaban dong. Dari apa sih hierarki atau hal yang manusia itu paling butuhkan dalam hidupnya. Nah, akhirnya pada tahun, gue lupa di tahun berapa, tapi akhirnya seorang psikolog bernama Abraham Maslow itu menemukan sebuah penelitian dari hasil penelitian dia bahwa manusia itu memiliki piramida kebutuhan yang terdiri dari hierarchy of human needs, dan yang paling bawah adalah kebutuhan dasar seperti pakan, makanan, terus juga uang, shelter, tempat tinggal, dan hal-hal yang untuk melanjutkan kehidupan biasa. Yang kedua adalah hal-hal yang berbau sosialita. Jadi yang kedua ini sebenarnya ada 2 struktur. Ada namanya sense of belonging. Ada juga sense of acceptance. Jadi kita diterima oleh masyarakat sosial. Jadi kita pengen diterima oleh masyarakat. Singkatnya kayak gitu. Tapi lo nggak perlu pahamin, gue bakal kasih rangkuman aja. Intinya manusia itu paling pengen banget menjadi versi terbaik dalam dirinya. Ini yang paling tertinggi dari hierarchy of human needs. Tapi selain yang tertinggi, yang kedua adalah mereka itu paling pengen diterima oleh masyarakat sosial. Nah, ini ada sebuah teori lagi yang kalau misalkan kita teliti, itu berasal dari teori evolusi. Di mana pada zaman dahulu kita tuh sebuah komunitas yang ibaratnya ada hunter gathering. Jadi pas di zaman dahulu semakin banyak manusia yang berkumpul dalam komunitas tertentu, semakin besar kemungkinan mereka untuk hidup. Bayangin aja deh kalau misalnya lagi di hutan dan ada macan gitu kan, misalkan lo sendirian atau mungkin lo 1.000 orang, kira-kira mana potensi hidup lo yang lebih gede? 1 orang atau 1.000 orang lawan macan? Pasti 1.000 orang. Nah oleh karena itu sampai zaman modern sekarang pun itu masih terwire dalam otak kita, masih terbentuk lah insting natural tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan konsep ini ke dalam sebuah skill komunikasi yang namanya adalah active listening. Bang, emang active listening ini apa bang? Active listening adalah kemampuan kita untuk mendengarkan seseorang secara seksama. Kita benar-benar pengen memahami orang tersebut baik dengan cara misalkan kita fokus ke dia, kayak lo nih ya, lo cuma ada lo doang nih di hadapan gue. Bayangin ada kotak di antara kita berdua. Yang kedua, setiap kali gue berbicara, lo mengangguk. Oke. Yang ketiga, lo lebih banyak mengajukan pertanyaan daripada lo berbicara. Kayak bang,
emang kenapa bang bisa kayak gitu? Oh, kalau opini lo kenapa bang? Oh, bener kah? Oh, oke. Kalau bisa kayak gini bang, gimana bang? Jadi lo lebih tertarik untuk mengetahui mengenai opini, pengalaman, atau pendapat gue. Tiga hal ini itu powerful banget untuk bikin orang, siapapun yang di depan lo, itu jadi pede, jadi nyaman ngobrol sama lo sambil berjam-jam. Nah, bang, oke. Berarti active listening ini memberikan orang sebuah perasaan bahwa diterima oleh sosialita yang dari Theory of Human Needs dari Maslow, Abraham Maslow gitu kan. Dan gue bisa memberikan perasaan ini kepada orang tersebut dengan cara ngelakuin active listening dengan tiga cara. Kembangin otak, yang kedua adalah mengangguk, sesimpel mengangguk doang. Dan yang ketiga adalah gue lebih banyak bertanya daripada berbicara. Oke, bang, emang ada efeknya bang? Ada. Dari penelitian psikologi, komunikasi, orang diteliti secara neurobiologisnya dengan, gue lupa kalau nggak salah dari MRI, kalau nggak salah, gue lupa dia dari sistemnya apa, tapi lo bisa teliti sendiri di Google, ada kok. Jadi orang yang ngelakuin active listening kepada seseorang, orang tersebut ketika diteliti ternyata orang yang menerima perilakuan active listening ini, dia ngalamin tiga hal kepada orang yang ngelakuin active listening tersebut. Yang pertama, dia jadi lebih suka sama orang tersebut. Yang kedua, dia lebih menghargai orang tersebut juga. Dan yang ketiga, dia lebih nyaman ngobrol sama orang tersebut. Yang pada akhirnya semua ini bikin dia jadi lebih suka sama orang tersebut. Oke, ini skill yang pertama, yang bakal mengubah drastis skill komunikasi lo bang. Yang kedua adalah amigdala. Amigdala, gue bakal nunjukin sebuah buku terlebih dahulu. Buku ini adalah Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman. Ini sebuah teori yang lumayan menggemparkan dunia ya. Karena kalau lo mikir kan ada IQ, ada EQ. IQ adalah seberapa pinter lo, tapi kalau EQ adalah seberapa pintar kecerdasan emosional lo. Dan ditemukan oleh Daniel Goleman, faktor kesuksesan seseorang itu lebih banyak berpengaruh dari EQ-nya. Tapi gue nggak bahas bakal EQ-nya, gue lebih ke arah, bang, emang kenapa orang itu bisa ada EQ-nya? Itu lebih mendasar lah pertanyaan. Jadi gini, otak manusia itu terdiri dari beberapa struktur. Ada sistem limbik misalkan, ada juga prefrontal cortex, ada juga neocortex, ada juga thalamus, ada juga amigdala. Jadi banyak banget ya. Jadi lo nggak perlu pelajarin karena itu cukup merumitkan. Gue bakal singkat aja. Otak manusia yang paling berperan penting itu namanya amigdala. Bang, ini fungsinya apa dan kenapa berhubungan dengan skill komunikasi? Amigdala adalah bagian otak yang sangat primitif, dari zaman dulu banget udah ada, yang dimana ini fungsinya itu mengenali orang sebagai lawan atau kawan. Salah satunya, fight or run, lawan atau lari. Nah, oke bang, gue paham bang, tapi bang, emang kenapa penting bang? Emang misalkan nih bang misalkan nih ya, amigdala orang depan gue deh, kenapa itu penting buat gue? Oke. Ini penting buat lo, dikarenakan kalau lo di labeling sama otak lo bicara sebagai lawan dia, apapun yang bakal lo lakuin sama orang tersebut, baik itu buat PDKT, atau mungkin partner bisnis, atau mungkin berteman, semuanya nggak bakal berjalan lancar. Karena lo harus masuk dulu nih ke dalam kadar kawan dia. Baru dia bakal mulai percaya sama lo dan suka sama lo. Tapi, gimana caranya gue bikin orang jadi suka sama gue, bang? Kayak, emang ada caranya? Ada. Amigdala ini itu bekerja secara unconscious atau tidak sadar. Jadi dia juga nggak sadar. Dia nganggap lo sebagai lawan atau kawan, dia nggak sadar. Tapi lo bakal dianggap sebagai kawan dia kalau semakin banyak tingkat similaritas atau kemiripan antara lo sama dia. Nah ini bisa berarti kayak misalkan lo sering ngebicarain topik yang mirip sama dia, lo suka hal yang mirip sama dia, lo suka hobi yang sama-sama dia, intinya lo mirip lah sama dia. Nah, bang, ada triknya nggak dari komunikasi? Ada. Ini namanya persuasive communication, tapi lebih ke arah influence communication. Pengaruh communication, bukan persuasif sih, lebih ke arah pengaruh. Ini gue juga bahas dalam teori communication di produk gue, Sales Academy. Jadi, bang, influence communication itu apa? Influence communication adalah sebuah komunikasi yang dimana lo secara sengaja mencari topik yang dia suka. Oke. Misalkan dia suka topik sama bisnis atau filsafat misalkan. Dan lo ngomongin topik filsafat tersebut kepada dia. Lo nanya opini dia, pendapat dia, pengalaman dia, atau topik tersebut. Kayak misalkan, bro, menurut lo pribadi, Friedrich Nietzsche itu orang yang kayak gimana sih? Lo setuju gak sama Nietzsche?
Oh bro, lo setuju gak sama filsafat stoikisme? Oh, gak setuju. Kenapa tuh bro emang? Oh, I see. Lah, tapi kan bro, kalau misalkan emang dia nggak ada pengaruhnya sama sekali ke kehidupan kita, kalau lo pribadi ngerasa emang benerkah, validkah? Kalau misalkan nih bro, seandainya ada data yang bilang, jadi lo lebih banyak nanya pendapat atau opini dia. Nah, ketika ini terjadi, secara amigdala, otak dia itu bakal mengklasifikasikan lo sebagai teman dia. Karena apa? Karena lo tertarik terhadap topik yang sama-sama dia suka. Jadi, actionable step-nya adalah satu, dengarkan dia dengan active listening. Yang kedua, cari topik yang dia suka, yang bikin dia tertarik untuk membicarakan topik tersebut. Dan yang ketiga, tanyakan opini, pengalaman, atau pendapat dia akan topik tersebut. Ini bakal nge-trick amigdala dia untuk memikirkan bahwa lo adalah teman dia. Itu skill komunikasi yang kedua, amigdala. Hukum amigdala. Oke, active listening udah, amigdala udah. Yang ketiga itu apa bang? Yang ketiga adalah halo effect. Bang, halo effect itu apa? Halo effect itu adalah sebuah teori psikologi komunikasi yang menyatakan orang bisa mempersepsikan tentang diri lo dari diri lo sendiri yang sekali lihat. Jadi, apa yang orang pikirin terhadap diri lo kalau dia cuma ngelihat lo sekali. Nah, itu yang menarik. Jadi, bang, emang kenapa ini penting bang? Karena 90% orang menentukan dia bakal temenan sama lo. Dia bakal suka sama lo atau enggak. Dia bakal hire lo atau enggak. Dia bakal kerja sama lo atau enggak dari pandangan pertama doang. First impression. Ini kekuatan halo effect. Bang, oke. Jelasin bilangnya dong, kayak halo effect itu apa sih bang? Halo effect adalah misal, lo mukanya tuh ganteng. Karena lo punya sifat muka yang ganteng, ini kan sebuah pesan yang positif nih. Ya, orang lihat, oh ganteng nih orang nih. Ya. Lo bakal cenderung diasosiasikan sebagai orang, oh yang pintar juga, kredibel juga, kompeten juga. Tapi kebalikannya juga sama. Kalau muka lo mungkin kurang menarik, lo bakal lihat kayak, ih, orang mukanya kusam, ini kayaknya dia nggak menarik deh. Dia kayaknya nggak kompeten. Padahal belum tentu. Belum tentu orang yang nggak menarik itu, dia tuh misalkan nggak kompeten. Belum tentu. Tapi orang bakal mengasosiasikan dan bakal otomatis mikir kayak gitu. Nah, oleh karena itu, lo perlu menjaga satu, fashion lo selalu terlihat formal dan juga rapih bagi yang udah bekerja. Pakai kedua, wangi-wangian nih, olfactics communication, kayak misalkan minyak yang putih kayak gini, ini sebuah bentuk wangi-wangian. Ketika gue cium, gue dapat pesan dari hidung gue dan menuju ke otak gue. Dan wangi-wangian ini macam-macam. Kalau minyak yang putih ini bikin gue lebih relax, lebih nyantai, lebih nyaman. Tapi beberapa wangi-wangian lagi, kayak misalkan pakai parfum gue, waktu itu gue pakai Dior Sauvage. Parfum itu mengirimkan sebuah pesan tertentu kepada otak. Ada yang wanginya mewah, ada yang wanginya misalkan menggoda, dan itu semua ada pesan verbal. Ada pesan non-verbalnya. Namanya olfactics communication. Nah, ini bisa lo manfaatkan juga. Kalau misalnya lo, oh bang, gue pengen kelihatan menggoda nih bang, atau mungkin terpercaya nih bang. Lo bisa cari parfum yang memang sesuai dengan vibe lo. Nah, jadi itu untuk yang kedua. Jadi yang pertama adalah penampilan. Pastikan pakai baju yang rapi, formal. Yang kedua, penampilan lo pakai parfum yang sesuai dengan pesan apa yang lo sampaikan, begitu menggoda atau mungkin profesional. Dan yang ketiga, pastikan muka lo senyum. Sesimpel senyum doang aja. Misalkan, Pak, sorry, saya mau nanya dong Pak, kalau untuk jalan sambil senyum, atau misalkan, oh bro, sorry bro, kalau menurut gue pribadi nih bro ya, opini lo tuh keren banget. Kalau misalkan seandainya nih bro, kita tambahin opini baru dalam ide lo, kira-kira gimana bro? Misalkan, opini itu adalah, nah, sambil lo senyum. Kenapa bang? Karena orang, kalau melihat orang lain tersenyum, orang tersebut bakal cenderung satu, ya, lebih percaya sama orang yang senyum tersebut. Yang kedua, bakal cenderung lebih mudah menerima ide yang disampaikan. Yang ketiga, dia bakal lebih suka juga. Jadi, efek senyum ini tuh gede banget dampaknya dalam halo effect. Oke, jadi itu 3 hal, penampilan, olfactics communication, dan senyum secara non-verbal. Kalau misalkan lo suka banget sama psikologi komunikasi kayak gini, lo juga bisa belajar lebih banyak lagi di platform EdTech gue, Stanley Academy. Di sana lo bakal bisa belajar cara berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap belibet hanya dalam 30 hari doang. Bahkan bisa menguasai skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, komunikasi persuasif, bikin siapa bilang yang lo minta, atau nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia. Dan kita juga ngebantu 1.000 orang lebih merubah drastis skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan lo juga mendapatkan produk result garanti yang dimana kalau misalkan dalam 30 hari
lo nggak ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal dikembalikan 100%. Lo bisa cek link platform edutech gue di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.